Pada video kali ini, kita akan membahas request tentang manga Boruto chapter 51. Apa benar Naruto akan mati? Boruto chapter 51 telah rilis dengan judul Pengorbanan. Tentu saja judul tersebut begitu menegangkan untuk kita semua, khususnya bagi para fans Naruto. Karena dari spoiler yang telah diperlihatkan, Naruto lah yang berkorban. Bahkan sebagian fans mungkin ada yang tidak ingin membaca karena tidak rela Naruto mati. Dan sebagian lagi penasaran dengan kejutan apakah yang akan dihadirkan pada chapter ini maupun chapter mendatang. Kalau begitu, tidak usah lama-lama lagi, berikut adalah review Boruto chapter 51. Cerita diawali dari Boruto yang begitu yakin bahwa Ishiki tidak dapat membunuh dirinya. Bahkan dia melontarkan sedikit kata-kata untuk menyinggung Ishiki, yang berbunyi, "Hah, lihat dirimu bertingkah begitu serius. Sudah terlihat jelas Tuan Ishiki." Sasuke yang melihat Boruto begitu yakin masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi antara mereka berdua. Kemudian Sasuke meminta Boruto untuk menjelaskan hal itu. Ternyata Boruto teringat saat pertarungannya melawan Boro, di mana pada saat itu Boro sedikit mengoceh tentang rencananya untuk membawa Boruto dan Kawaki. Karena kejadian itu, Boruto curiga bahwa dirinya akan dimanfaatkan dalam sebuah rencana. Sasuke sedikit menegaskan dengan bertanya, apakah rencana yang melibatkan pohon dewa seperti yang dikatakan Amado? Itu mungkin saja, jawab Boruto. Oleh karena itu, Boruto dapat menyimpulkan bahwa Ishiki tidak akan membiarkannya mati sebelum rencana itu selesai. Ishiki pun terdiam. Cerita beralih ke pembicaraan Amado dengan Shikamaru di Konoha, di mana Shikamaru masih sangat penasaran dengan apa kaitannya Boruto dalam rencana pohon dewa dan buah cakra. Kemudian meminta Amado untuk menjelaskan. Amado sedikit menghisap rokok lalu mulai menerangkan bahwa Jubi adalah bibit dari pohon dewa, tetapi tidak bisa ditanam begitu saja layaknya tumbuhan pada umumnya yang dikubur lalu ditambahkan air. Namun, Jubi memerlukan makanan atau pupuk, yang mana pupuknya adalah Otsutsuki yang hidup. Seperti itulah yang dikatakan Amado. Begitu banyak fakta yang diungkap dalam pembicaraan ini, khususnya tentang Otsutsuki yang selalu datang berpasangan atau dua orang, di mana Otsutsuki yang berada di kalangan bawah akan menjadi korban atau tumbal untuk Jubi agar bisa menjadi pohon dewa dan menghasilkan buah cakra. Sedangkan Otsutsuki kalangan atas akan mengawasi pertumbuhan pohon tersebut dan memanen buah cakra jika sudah waktunya. Seperti halnya kedatangan Kaguya dan Ishiki di masa lalu. Di sini Kaguya merupakan Otsutsuki kalangan bawah dan akan menjadi tumbal untuk Jubi yang akan ditanam di bumi. Tetapi karena tidak rela dirinya dikorbankan, akhirnya Kaguya mengkhianati Ishiki. Dengan begitu, terpaksa Ishiki harus hidup menjadi parasit di tubuhnya Jigen lalu meneruskan rencana pohon dewa tanpa Kaguya. Pada awalnya, Ishiki berniat untuk mengorbankan dirinya sendiri. Memang hal itu terdengar begitu menyimpang. Tetapi disinilah fungsi dari segel karma, yakni di mana Ishiki sebelum mengorbankan dirinya untuk Jubi, ia harus menanamkan segel karma kepada Kawaki, agar setelah dirinya dikorbankan, ia tidak benar-benar musnah, melainkan dapat kembali bangkit atau bereinkarnasi melalui tubuh Kawaki. Hal tersebut terpaksa dilakukan mengingat tidak ada lagi Otsutsuki lain. Sumire yang mendengar kata-kata tentang Otsutsuki lain, akhirnya menyadari sesuatu dan berkata dengan wajah yang sangat tegang, jangan katakan Ishiki berniat memakai Boruto untuk mengganti dirinya sebagai tumbal. Serta perkataan Sumire tersebut membuat orang-orang yang berada pada ruangan itu kaget. Karena itu cukup masuk akal, mengingat Boruto merupakan wadah dari Momoshiki Otsutsuki. Dan jika proses karma tersebut berlanjut, maka Boruto akan menjadi seorang Otsutsuki seutuhnya. Selain itu, Amado juga mengatakan bahwa kemunculan karma Boruto menyebabkan perubahan rencana, di mana pada awalnya Jigen lah yang akan dikorbankan. Tetapi karena ada yang lebih muda dan kualitasnya lebih bagus, maka Ishiki memilih untuk mengorbankan Boruto. Tiba-tiba, Kawaki yang berada dalam ruangan itu marah kepada Amado. Mimin yakin kemarahan Kawaki bukan hanya karena melihat Amado yang begitu santai, tetapi seakan-akan semua ini sudah direncanakan dan berjalan sesuai keinginan Amado. Kembali ke pertempuran. Di sini Ishiki sedikit kaget karena tidak menyangka Boro akan dikalahkan oleh anak kecil seperti Boruto. Kemudian Boruto menjawab dengan kata-kata yang sangat percaya diri. Bukan hanya aku, tetapi bersama Kawaki dan yang lainnya. Genin Konoha memang hebat. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Sasuke bahwa dirinya dan Konoha telah mengetahui tentang rencana pohon dewa. Ishiki pun menanggapi pernyataan tersebut dengan kata-kata yang sedikit sombong dan menantang. Apa artinya kalian mengetahui hal itu tapi tidak punya kekuatan untuk menghentikanku? Ishiki mulai mendekati Boruto dan Sasuke. Namun siapa sangka Boruto malah memanfaatkan dirinya untuk mengancam Ishiki. Jika ia tetap bergerak, maka Boruto akan bunuh diri sendiri. Dengan begitu Ishiki tidak bisa melanjutkan rencananya lagi.
Maaf, apakah itu sebuah ancaman? Respon Ishiki dengan santai. Boruto kembali menegaskan bahwa dirinya sudah siap mati sejak memasuki pertempuran tersebut. Ishiki hanya memandangnya dan ia menghilang entah kemana. Boruto mulai marah dan tidak main-main dengan kata-katanya di mana ia akan menusukkan kunai ke lehernya sendiri. Tetapi sesaat sebelum itu, Ishiki menciutkan kunai tersebut dengan jutsu Sokuna Hikona. Kemudian Sasuke menyuruh Boruto untuk lari karena ancaman tidak akan berpengaruh pada Ishiki. Selain itu, Sasuke juga mengakui sesuatu bahwa ia tidak akan bisa menang melawan Ishiki. Maka satu-satunya cara hanya dengan mengulur waktu agar Ishiki mati sendiri. Tetapi belum selesai Sasuke berbicara dan boom! Ishiki tiba-tiba muncul dan menendang wajah Sasuke hingga masuk ke dalam tanah, serta menahan pergerakannya dengan box raksasa yang dikeluarkan dari teknik mata Ishiki. Sesaat setelah itu, Boruto langsung memberikan serangan berupa rasengan, tetapi dengan mudah ditepis oleh Ishiki. Kemudian ia menggenggam tangan Boruto dengan sangat erat lalu mematahkannya, serta menendang Boruto dengan lutut sampai tersungkur ke tanah, dan menginjak Boruto sambil berkata, "Bukankah tadi kau bilang sudah siap untuk mati? Baguslah kalau begitu, kau akan dimakan oleh Jubi." Di sisi lain, Naruto sedang kebingungan karena ia tidak bisa menemukan keberadaan Sasuke dan anaknya. Sebab box raksasa yang dikeluarkan Ishiki menghalangi jutsu sensor milik Naruto. Di tengah pencarian Naruto untuk menemukan Sasuke dan Boruto, Kurama bertanya, "Apa rencanamu Naruto untuk melawan kekuatan dari dunia lain?" Naruto menjawab, "Jujur saja, aku gak bisa Nida. Aku adalah seorang Hokage, melindungi desa dan semua orang lebih penting dari nyawaku." Kurama kembali menegaskan, "Naruto, apa kau benar-benar siap untuk mati?" Naruto menjawab dengan tegas, "Maaf Kurama, aku tidak memiliki pilihan lain saat ini." Kurama kembali menjelaskan kepada Naruto, mungkin ada sebuah jalan dan hal terakhir yang bisa dilakukan ketika saat terdesak. "Hei, kenapa tidak dikatakan sejak tadi?" Respon Naruto yang sedikit tergesa-gesa. Kurama kembali menegaskan, "Karena kau akan mati. Lakukan ini dan selesai sudah. Kau yang putuskan." Sesaat setelah itu, Naruto melihat Boruto sedang disiksa Ishiki dan boom! Tendangan Naruto mengenai wajah Ishiki. Tetapi Boruto menyuruh ayahnya untuk pergi karena jika tidak, ia akan dibunuh. Naruto menjawab dengan nada yang santai, "Ayolah, aku ini adalah Hokage, jadi jangan cemaskan aku." Mendengar perkataan Naruto, Ishiki memberinya pilihan. Jika Naruto mengatakan di mana lokasi Kawaki, ia akan mengizinkan mereka semua pergi dari sana dengan selamat. Namun Naruto tidak menghiraukan perkataan itu, karena ia tahu jika Ishiki tidak dihentikan sekarang, maka ia akan menjadi ancaman yang jauh lebih besar di masa depan. Dan ia pun memutuskan untuk melawan Ishiki dan kekuatan terakhirnya. "Aku siap Kurama," tegas Naruto. Kurama pun membentuk segel tangannya dan berancang-ancang untuk mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya. Sesaat setelah itu, kekuatan luar biasa keluar dari tubuh Naruto yang disertai dengan hembusan angin yang sangat kencang. Semua orang yang berada di sana serentak kaget, termasuk Ishiki itu sendiri. Tak lama kemudian, Naruto menampakkan wujudnya, di mana wujud Naruto ini seperti seorang Otsutsuki yang bertransformasi, dengan garis hitam menjalar ke mata dan kumisnya serta jubahnya yang membentuk ekor dari Kurama. Tetapi di sini belum ada tanda-tanda Gudodama Naruto. Nah, sampai di situlah manga Boruto chapter 61. Tetapi di sini Mimin memiliki teori pada chapter yang akan datang. Di sana akan memperlihatkan pertempuran yang sangat dahsyat antara Naruto dan Ishiki. Serta Naruto akan meminta Sasuke untuk membawa Boruto pulang ke Konoha dan berpesan agar melindungi dan melatih Boruto, serta menyerahkan desa Konoha kepadanya. Sasuke pasti tidak akan tega meninggalkan Naruto, tetapi ia harus melakukannya karena ia tidak mau pengorbanan sahabatnya itu sia-sia. Entah kenapa Mimin yakin pertarungan ini mirip seperti pertarungan Gai dengan Madara di masa lalu, yakni di mana Naruto berhasil mendesak Ishiki tetapi pada akhir pertarungan, mereka berdua akan sekarat. Bedanya di sini, Ishiki masih bisa bergerak dan kembali ke Konoha untuk mengambil Kawaki, sedangkan Naruto tidak akan sadarkan diri alias pingsan. Jika Naruto tidak segera mendapat pertolongan, ia pasti akan mati. Tetapi Mimin punya teori bahwa Naruto akan diselamatkan oleh Kashin Koji lalu membawanya ke Gunung Yeboku. Tetapi penduduk Konoha termasuk Sasuke dan Boruto mengira Naruto telah mati, karena hanya Ishiki yang berhasil kembali ke Konoha. Rumor kematian Naruto juga akan membuat Boruto berlatih lebih keras, bahkan bisa saja ia berhasil mengendalikan Momoshiki atau berteman dengan Momoshiki. Mengingat dirinya akan dijadikan makanan Jubi, daripada dimakan Jubi, maka lebih baik Momoshiki berteman dan bekerja sama dengan Boruto untuk mengalahkan Ishiki.